Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis fungsi ya. Setelah tadi kita membahas tentang domain fungsi, definisi, dan penulisan fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsi konstan. Bentuk umum dari fungsi konstan adalah fx sama dengan k, di mana k adalah sembarang bilangan real. Kalau kita lihat notasi ini, artinya mau berapapun nilai x ini, maka nilai fungsinya selalu k saja. Nah, k ini adalah konstan ya, atau bilangan tetap. Domain dari fungsi konstan itu adalah semua bilangan real, karena mau bilangan real berapapun dijalankan mesin fx sama dengan k itu akan selalu bisa dijalankan. Dan range-nya itu adalah himpunan yang isinya hanya k saja. Karena mau dimasukkan nilai x berapapun ke dalam mesinnya, maka outputnya hanya akan k saja. Contohnya kita punya fx sama dengan 4. By the way, fungsi konstan itu mesinnya itu adalah tidak bergantung pada x, atau di sini kita lihat dari segi formula, kan k ini tidak dikalikan, tidak dibagi, tidak ditambah, tidak dikurang dengan x. Atau intinya dia tidak dioperasikan dengan x, melainkan tetap ini saja. Makanya dia disebut dengan fungsi konstan. Contohnya fx sama dengan 4. Maka pada x sama dengan negatif 4, nilai fungsinya adalah tetap 4 itu juga. Pada x sama dengan setengah, nilai fungsinya adalah 4. Pada x sama dengan 100, nilai fungsinya adalah 4. Jadi mau berapapun nilai x-nya, karena di sini tidak ada dioperasikan dengan variabel x, maka hasil nilai fungsi selalu 4 ini saja. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi konstan. Berikutnya ada yang disebut dengan fungsi identitas. Bentuk umum fungsi identitas adalah fx sama dengan x. X yang di sini kan nilai variabel x ya, sedangkan x di sini adalah nilai variabel y. Nah, dengan demikian pada fungsi identitas nilai x-nya sama saja dengan nilai y-nya. Dengan kata lain, mau berapa nilai x-nya, maka segitu juga lah nanti nilai nilai y-nya. Ini artinya adalah untuk setiap x yang merupakan bilangan real, maka nilai fungsinya selalu x. Domainnya adalah semua bilangan real, image-nya juga semua bilangan real juga. By the way, kalau kita bicara domain, itu anggota yang di himpunan yang di dalam kurung ini ya. Sedangkan kalau kita bicara image, itu adalah output-nya yang ini. Nah, misalnya tidak ada contoh ya untuk fungsi identitas. Ini adalah emang bentuk fungsi identitas hanya ini saja. Fx sama dengan x itu sendiri, artinya ketika mau berapa nilai inputnya, maka inputnya itu menjadi output juga sekaligus. Misalnya f negatif 4 sama dengan negatif 4 juga kalau untuk fungsi f-nya itu adalah fungsi identitas. F setengah sama dengan setengah juga, jadi nilai x-nya sama dengan nilai y-nya. F 100 sama dengan 100 juga. Nah, itu fungsi identitas. Berbeda ya dengan fungsi konstan. Kalau fungsi konstan, fungsinya itu adalah tetap tidak dioperasikan dengan variabel x. Tapi kalau fungsi identitas yang di rows kanan ini adalah x saja, artinya mau berapa nilai x-nya, inputnya nilai x berapa, maka outputnya nilai x itu tadi lagi. Berikutnya adalah fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial ini yang penting sekali dikuasai. Bentuk umum dari fungsi polinomial itu adalah seperti ini, atau kalau dibahasakan, pada fungsi polinomial, variabel x yang muncul di dalam fungsi tersebut hanya boleh berpangkat bilangan bulat non-negatif. Dengan kata lain, variabel x-nya itu harus berpangkat 0 atau berpangkat 1, berpangkat 2, berpangkat 3, berpangkat 4, dan seterusnya. Tidak boleh ada x berpangkat negatif 1, x pangkat negatif 2, tidak boleh ya. Sedangkan koefisiennya ini boleh sembarang bilangan real. Domain dari fungsi polinomial itu adalah semua bilangan real, image-nya juga semua bilangan real. Contohnya, ini adalah fungsi polinomial dan dikatakan fungsi polinomial berderajat 5 karena variabel x-nya muncul dengan pangkat tertinggi 5. Nah, ini disebut dengan fungsi polinomial karena variabel x-nya yang kita lihat di sini berpangkat 5 dan berpangkat 3. Semuanya pangkatnya bilangan bulat dan bilangan bulat positif. Maka dia dikatakan fungsi polinomial. Ada fungsi spesifik dari fungsi polinomial atau yang lebih khusus lagi, yaitu disebut dengan fungsi linier. Bentuk umumnya adalah ini, artinya fungsi linier itu adalah fungsi di mana variabel bebas yang muncul di dalam fungsi tersebut hanya boleh berpangkat 1, tidak boleh ada pangkat 2, tidak boleh ada pangkat 3, dan sebagainya. Nah, contohnya itu adalah ini.
fungsi Gx sama dengan 2x kurang 4. Variabel x yang muncul kan hanya berpangkat 1 saja ya. Maka ini disebut dengan fungsi linier. Apakah fungsi ini boleh kita sebut sebagai fungsi polinomial? Boleh juga, jadi tidak masalah. Ini adalah fungsi linier dan ini juga fungsi polinomial. Toh fungsi linier itu merupakan nama kecil untuk nama fungsi polinomial yang karakternya variabel x-nya berpangkat 1. Nah, berikutnya ada nama khusus lainnya untuk fungsi polinomial, maksudnya itu pembagian kategori berikutnya atau klasifikasi berikutnya, yaitu fungsi kuadrat. Namanya kuadrat berarti harus muncul x berpangkat 2. Dan fungsi kuadrat variabelnya yang hanya boleh berpangkat tertinggi di dalam fungsi tersebut adalah berpangkat 2. Nah, boleh muncul x pangkat 1, boleh juga tidak. Boleh muncul konstanta, boleh juga tidak. Intinya, di dalam fungsi kuadrat harus ada variabel yang berpangkat 2. Namun, 2 itu adalah pangkat tertinggi untuk fungsinya. Misalnya ini. Negatif x kuadrat ditambah 2x kurang 4 ini adalah salah satu contoh dari fungsi kuadrat. Kalau misalnya fx sama dengan x kuadrat saja, apakah itu fungsi kuadrat? Benar, itu juga fungsi kuadrat. Intinya adalah variabel yang muncul di dalam fungsi tersebut berpangkat tertinggi 2 dan harus bilangan bulat positif. Nah, berikutnya adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi pembagian antara dua buah fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial kan sudah dijelaskan tadi ya, pangkat dari variabel x-nya harus bilangan bulat positif. Domain dari fungsi rasional adalah semua bilangan real kecuali nilai x yang bisa membuat penyebut bernilai 0. Loh, memang kenapa kalau penyebut bernilai 0? Ingat, semua bilangan dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Makanya dikatakan domainnya adalah semua bilangan real tapi dengan syarat tidak boleh sama dengan 0. Tapi dengan syarat x-nya itu tidak boleh membuat penyebutnya bernilai 0. Kodomennya atau image-nya nanti adalah semua bilangan real. Kita lihat contohnya. Fx sama dengan 3x per 2 x tambah 8. Kita mau menemukan domain dari fungsi polinomial. Ini kan polinomial ya, karena berbentuk pecahan fungsinya. Pembilangnya ini adalah fungsi polinomial karena variabel x-nya hanya muncul berpangkat 1. Penyebut juga dikatakan fungsi polinomial karena variabel x-nya juga muncul berpangkat 1 saja. Nah, lebih spesifik yang di pembilang adalah fungsi linier ya. Penyebut juga fungsi linier. Maka ini adalah satu kesatuan sebagai fungsi rasional. Jadi fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, domain dari fungsi rasional ini itu adalah semua bilangan real asal penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Ini kan penyebut ya. Jadi domain dari fungsi ini adalah semua bilangan real asal 2x tambah 8 tidak sama dengan 0. Nah, ingat lagi materi pertidaksamaan linier atau persamaan linier yang pernah kita bahas. Carilah nilai x yang memenuhi kondisi ini. Nah, 2x tambah 8 tidak sama dengan 0, berarti kan 2x tidak boleh sama dengan negatif 8. Munculnya negatif 8 diperoleh dari 0 dikurang 8 ya. Tambah 8 di kiri pindah ke kanan kan jadi kurang 8. 0 kurang 8 kan negatif 8. Nah, kemudian carilah nilai x-nya. Kali 2 di kiri pindah ke kanan jadi bagi 2. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan negatif 8 bagi 2. Negatif 8 bagi 2 itu kan nilainya negatif 4 ya. Jadi domain dari fungsi ini adalah semua bilangan real dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Memang kenapa jika negatif x-nya sama dengan negatif 4? Nah, bisa dihitung jika x sama dengan negatif 4, masukkan ke sini. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Negatif 8 tambah 8 adalah 0. Nah, berapapun bilangan di pembilang ini, kalau kita bagi dengan 0 tadi, hasilnya adalah tak terdefinisi. Berarti, x sama dengan negatif 4 itu tidak akan punya pasangan, karena kan pasangannya tak terdefinisi atau tak hingga. Tak terdefinisi atau tak hingga itu bukan bilangan real. Oleh karena itu dikatakan fungsi ini, domainnya itu adalah semua bilangan real tapi kecuali negatif 4. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu adalah fungsi yang bisa diperoleh dari fungsi konstan atau dari fungsi identitas atau dari fungsi polinomial dengan 5 operasi. Bisa jadi penjumlahan, bisa jadi pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar-akar. Misalnya, fx sama dengan akar x. Maka kalau kita nilai x sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1 ya.
F2 sama dengan akar 2. Akar 2 walaupun kita tidak bisa berhitung nilainya secara manual, tapi kan kita bisa menggunakan kalkulator ya, dan nilainya ada loh walaupun berbentuk bilangan berkoma atau desimal. Nah, kalau F sama dengan atau kalau X-nya negatif 1, akar dari negatif 1 berapa? Coba saja diselesaikan pakai kalkulator ilmiah, pasti tidak ada hasilnya. Atau akar negatif 1 itu bukan bilangan real. Oleh karena itu, kita katakan bahwa X sama dengan negatif 1 tidak bisa masuk ke mesin ini. Sehingga X sama dengan negatif 1 tidak termasuk dalam domain untuk fungsi ini. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, bilangan yang bisa diakarkan itu adalah kan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Karena akar dari 0 ada ya, yaitu sama dengan 0 itu sendiri. Akar dari 0,1 ada, bisa dipecahkan dengan kalkulator walaupun kita mungkin kesulitan menemukan secara manual. Akar dari 1, 1. Akar dari negatif, ya tidak pernah ada akar dari bilangan negatif kalau kita bicara bilangan real. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan nilai fungsi. Kita lihat contoh pertama dulu. Y sama dengan fx sama dengan 5. Ingat, karena di ruas kanan ini adalah bilangan konstan atau tetap, di mana dia tidak dikalikan atau tidak dioperasikan dengan variabel x, maka fungsi fx sama dengan 5 itu disebut dengan fungsi konstan. Kalau fungsi konstan berarti mau berapapun nilai x-nya kita ganti, nilai fungsinya selalu 5. Ini ya, oh sorry ini harusnya 5 ya, tidak 0. Kemudian ini, Y yang contoh kedua, Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Nah, nilai fungsinya adalah karena di sini ada mesinnya ini tergantung pada nilai variabel bebas X, maka fungsi ini juga akan berubah-ubah nilainya tergantung pada nilai X-nya. Pada X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 2 kali 1. Gantilah X di sini dengan angka yang di dalam kurung. Ketika yang di dalam kurung ini berganti, berarti X di sini juga diganti ya. Kalau X di sini berganti menjadi 1, maka X di sini juga ganti jadi 1. Jadi F1 sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Kemudian kalau X di sini diganti menjadi setengah, maka F setengah sama dengan 2 dikali setengah. X di sini juga ganti dengan setengah. 2 kali setengah adalah 1. Kalau yang di dalam kurung ini berganti menjadi 0, maka X di sini juga ganti jadi 0. Jadi F0 sama dengan 2 kali 0, yaitu 0. Terakhir, kalau X-nya diganti jadi negatif 100, maka nilai F negatif 100 sama dengan 2 dikali negatif 100, yaitu negatif 200. Kemudian menghitung nilai fungsi rasional. Fx sama dengan X per X tambah 5. Ini fungsi rasional ya, karena fungsinya berbentuk pecahan. Jika yang di dalam kurung ini berganti menjadi 1, artinya X kita ganti nilainya menjadi 1. Maka semua X di sini ganti juga dengan 1. X di sini menjadi 1, X di sini juga menjadi 1. 5-nya tetap tidak berubah ya. Jadi F1 sama dengan 1 per 1 tambah 5 atau sama dengan 1 per 6. Kemudian F setengah artinya X ini kita ganti dengan setengah. Maka X yang 2 ini kita ganti juga lah dengan setengah. Ini dia. Sama dengan setengah per setengah tambah 5 itu kan 11 per 2. Bisa dicoba ya. Setengah bagi 11 per 2 adalah 1 per 11. Jadi pada X sama dengan setengah, nilai fungsinya adalah 1 per 11. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka ganti juga lah X yang di dua posisi ini dengan 0. Jadi 0 per 0 tambah 5. Ini ya. 0 per 0 tambah 5 itu kan 5. 0 bagi berapapun bilangan selain 0 itu adalah hasilnya selalu 0 itu sendiri. Kemudian terakhir F negatif 100. X-nya berganti menjadi negatif 100, maka X yang di dua posisi ini diganti juga dengan negatif 100. Jadi negatif 100 per negatif 100 ditambah 5 atau negatif 100 per negatif 95. Kita kan punya hutang 100 ya, bayar 5, jadi negatif 95. Negatif bagi negatif positif, sehingga ini menjadi 100 per 95. Berikutnya adalah contoh fungsi aljabar. Misalnya kita punya fx sama dengan akar dari 2x kurang 1. Nah, nilai f1 berarti kita mengganti x dengan 1. Maka x yang di sini gantilah dengan 1. Jadi akar dari 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi akar dari 1. Akar dari 1 adalah 1.
Kemudian pada X sama dengan setengah, di sini saya ganti X-nya dengan setengah, maka X di sini ganti juga lah dengan setengah. Maka akar dari 2 dikali setengah dikurang 1 sama dengan akar dari 2 kali setengah kan 1 ya. 1 kurang 1 adalah 0, maka akar 0 sama dengan 0. Kemudian ganti lagi X-nya dengan 0, di sini saya ganti X-nya dengan 0. Pada X sama dengan 0, maka akar dari 2 kali 0 dikurang 1, karena kita mengganti X-nya dengan 0. Nah, 2 kali 0 kan 0 ya, 0 kurang 1 adalah negatif 1. Akar negatif 1 itu tidak ada, karena akar dari bilangan negatif kan tidak ada. Jadi di sini pada 0 itu tidak boleh ikut menjadi domain dari fungsi ini. Kenapa? Karena 0 tidak punya pasangan. Kemudian kalau saya ganti X dengan negatif 100, maka akar dari 2 kali X-nya diganti pula dengan negatif 100, jadi 2 kali negatif 100 kurang 1. Ini menjadi negatif 200 dikurang 1, yaitu negatif 201. Nah, akar dari negatif 201, anyway, pokoknya akar dari bilangan negatif kan tidak ada. Jadi negatif 100 tidak boleh ikut menjadi domain dari fungsi ini. Udah, begitulah cara-cara perhitungan nilai fungsi ya, tinggal ganti saja nilai X-nya dengan angka yang ada di dalam kurung ini. Nah, penting sekali karena ya permasalahan matematika mayoritas ada melibatkan proses perhitungan nilai fungsi. Oke, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi ini tidak sulit untuk kalian kuasai. Terima kasih, sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.